doing, atau listening to the radio, atau mungkin doing a mini project tadi. Berikutnya, oh, berikutnya, the learner's attention should be drawn to linguistic features of the input. Jadi kan kemarin sudah tahu input ya. Input itu apa sih? So input adalah visual, spoken atau written data yang digunakan si students untuk accomplish the tasks. Nah, si learners itu atensinya, perhatiannya diarahkan menuju linguistic features yang ada di input tadi kayak gitu. Ini kemudian untuk biar mereka bisa memahami bisa kemudian menemukan kayak hal baru tentang tentang suatu fitur. Karena misalkan linguistic fitur itu kan termasuk di dalamnya ada grammar, ada pronunciations, ada vocabularies kayak gitu ya. Ini maksudnya adalah untuk biar mereka aware dengan gap yang antara yang mereka tahu dengan antara apa yang ada di sana kayak gitu. Misalkan gampangnya kayak gini, misalnya kayak ketika belajar descriptive text misalnya, misalkan ada mendengarkan teks deskriptif kayak gitu ya, kemudian menemukan satu kata baru dan kata itu di kata itu kata baru kayak gitu dan sebelumnya belum pernah um, belum pernah dipahami kayak gitu, belum pernah didengar. Nah, ketika pertama kali mendengar, langsung mendengar cara kata itu diucapkan, pronunciations ya. Misalnya kata magnificent kayak gitu ya, magnificent. Nah, oh kalau magnificent itu kan dia tulisannya MAGNI gitu ya, FECENT kayak gitu, MAG C CENT kayak gitu kan. Nah, magnificent. Nah, kata magnificent mungkin selama ini taunya karena belum pernah tahu itu, kalau ketemu bunyi atau letter G dan N itu kan ada ya, kalau misalkan kalau kita menyebut sign itu kan SIGN, dengan signature, sign sama signature itu kan berbeda. Mungkin dia belum pernah dengar kata signature yang G sama N-nya itu dibaca jelas kayak gitu. Begitu pula dengan ketika mendengar kata magnificent, G sama N-nya belum jelas kayak G sama N-nya jelas kayak gitu kan. Nah, yang dia pahami kalau membunyikan kata yang ada letter G sama N ketemunya itu adalah kayak kayak kata sign kayak gitu. Jadi dia sebelum dia mendengar kata magnificent disampaikan, dia menyebut atau mempronouncekan kata itu dengan magnificent misalkan. Jadi GN-nya tidak dibaca jelas misalnya. Nah, kenapa kemudian learners itu mesti diarahkan ke beberapa vocab atau pronunciation atau kosakata, biar dia tahu ada bahwa ada uh, sesuatu yang belum pernah dia dengar kayak gitu, dan kemudian tidak bisa dia generalisasikan kayak gitu. Pengetahuan yang selama ini dia pahami, interlanguage-nya, tidak bisa kemudian digeneralisasikan kepada semua kata misalnya seperti itu. Aduh, can you get my point? I'm really sorry, ini kayaknya saya terlalu banyak ini ya. Ya nanti kalau misalkan masih belum paham bisa ditanyakan ya. Kemudian ini, materials should provide learners with the opportunities to use the target language to achieve communicative purposes. Jadi kasih banyak opportunities kepada students itu untuk menggunakan bahasa Inggris. Target language di sini adalah English gitu ya. Untuk menggunakan bahasa Inggris untuk untuk tujuan komunikatif gitu ya, untuk communicative purposes. Ya caranya dengan menggunakan task type yang kemarin kita bahas. Jadi aktivitasnya bisa dengan information gap, opinion gap. Itu dengan materinya kita berbentuk ini, itu kita sudah giving them opportunities to be communicative kayak gitu.
post listening, kemudian post reading, kemudian uh, post listening sama post reading kan berarti setelah membaca dan setelah mendengarkan gitu ya. Itu bisa kayak aktivitasnya misalkan oke, mungkin bisa memberikan opini terhadap teks yang baru didengar atau teks yang baru dibaca, atau memberikan apa ya, komentar misalnya terkait dengan teks yang barusan dibaca atau didengarkan. Creative writing, creative speaking, formal instruction using the target language. Yang terakhir ini, formal instructions, maksudnya adalah formal teaching dari si teachernya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi diharapkan ketika materi itu menyediakan kesempatan bagi si guru untuk menyampaikan materi dengan bahasa Inggris kayak gitu. Caranya adalah mungkin dengan directions atau instructions yang ada di teks itu menggunakan bahasa Inggris semua. Jadi harapannya dengan begitu si students bisa achieving communicative purposes di sana. Berikutnya, materials should take into account that the positive effect of instructions are usually delayed. Jadi ini berhubungan sama SLA ya. Jadi bahwa ada untuk proses memahami sebuah materi itu kan tidak langsung kayak gitu ya. Kayak kita ketika mendengar sebuah atau kita menyimak sebuah menyimak materi dari dosen, entah dari webinar atau mungkin dari seminar apa kayak gitu, itu kan kita perlu memproses kan, kita nggak langsung bisa paham kayak gitu kan, harus diproses dulu, ini maksudnya apa sih, oh kayak gitu toh. Nah, so materi harus harus memahami ini kayak gitu. Jadi tidak bahwa ada untuk si siswa itu bisa langsung melakukan itu, dia memerlukan waktu kayak gitu. Jadi harus ada gradual exercise dan gradual tasks gitu ya. Dan selain itu juga materi itu harus provide frequent dan many exposures kayak gitu kepada si studentsnya. Jadi diberikan banyak exposure, diberikan banyak latihan, diberikan banyak teks, diberikan banyak materi. Tapi itu bentuknya gradually. Jadi dari yang awalnya benar-benar guided banget, semi guided, kemudian sampai free guided kayak gitu. Ketika di guided itu perlu bantuan guru di sana. Ketika semi guided atau semi guided itu masih ada bantuan guru, tapi guru tidak terlalu banyak aktivitas kayak gitu ya, sesekali saja dikasih masukan kayak gitu. Baru ketika free guided dia benar-benar independen melakukan itu sendiri. Nah, itu kan perlu gradual. Nah, materi juga harus disusun seperti itu, tidak yang langsung tiba-tiba kok di task yang awal pertama kok langsung suruh speaking, nah atau langsung suruh writing, ya kan nggak bisa kayak gitu kan. Mereka perlu input dulu, mereka perlu gradual tasks untuk menyertai sampai kemudian dia bisa speaking sendiri atau sampai kemudian dia bisa writing sendiri. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa learners itu punya berbagai macam jenis learning styles ya. Ada yang auditory, ada yang visual, ada yang kinesthetic, ada yang studial, experiential, analytic, ada yang even dependent dan sangat independen kayak gitu ya. Jadi materinya tidak merely hanya gambar semua, tidak kayak gitu ya, karena kita memahami bahwa ada orang yang auditory misalnya, jadi kita provide dengan listening audio yang cukup seperti itu, tapi tidak kemudian listening semua atau ya listening semua misalkan, atau misalkan dengan game yang perlu banyak gerak kayak gitu saja semua, tidak ya. Jadi karena tidak semua students itu kinestetik misalnya seperti itu. Kemudian ada yang misalnya dependent, dia lebih prefer belajar ya cuma dari gurunya atau cuma dari buku kayak gitu, benar-benar dependent sama gurunya. Makanya kemudian diberikan tadi ada tasks yang guided. Nah, guided ini adalah untuk memfasilitasi si dependent learner ini. Kemudian ada learner yang happy ketika dia learning by own self kayak gitu kan. Nah, ini dia kemudian difasilitasi dengan tasks yang free guided tadi, yang dia sudah tidak tidak perlu bimbingan dari guru kayak gitu.
Berikutnya adalah materials should take into account that learners differ in effective attitudes. Kalau tadi learning style-nya berbeda, kalau ini adalah attitudes-nya yang berbeda. Jadi dikasih caranya gimana? Dikasih teksnya yang bermacam-macam, dikasih aktivitasnya yang bermacam-macam, dikasih kayak more extras for positive and motivated learners. Kemudian providing variety, kemudian including units in which the value of learning English is a topic of discussion. Jadi kayak misalkan ini juga yang nomor 5 ini juga penting untuk biar mereka aware dengan bahwa belajar bahasa Inggris itu penting loh buat mereka kayak gitu. Jadi mungkin bisa di provide, bisa diberikan di satu unit kayak gitu. Unit itu chapter gitu ya. Satu unit atau satu chapter di buku misalnya itu bahwa bahasa Inggris sebagai topik utamanya kayak gitu. Oh, bahwa bahasa Inggris itu penting. Kemudian ketika kamu bisa bahasa Inggris, bisa pergi kemanapun sesukamu kayak gitu, karena kamu bisa berkomunikasi dengan siapapun dan seterusnya. Including activities which involve the learners in discussing their attitudes and feelings about the course and materials. Jangan lupa gitu ya, melibatkan afektifnya mereka, affective side-nya mereka juga. How do you feel today? How do you feel when you won a competitions kayak gitu. Ketika topiknya misalkan congratulatory message kayak gitu ya, kan ada tuh expressing us, giving atau congratulating kayak gitu ya, congratulating others for their achievement kayak gitu kan. How do you feel when you misalnya when you went to a certain place for holiday kayak gitu misalnya with your family, feeling ya, efektif di situ. Kemudian researching and catering for the diverse interests of the identified target learners. Jadi interestnya mereka tuh apa sih kayak gitu kan. Ingat waktu kita di classroom management itu kan di awal ketika mengenal siswanya itu kan diminta untuk ideally adalah untuk menggali interestnya mereka. Mereka sukanya apa sih? Oh, ada yang suka K-pop, ada yang kemudian suka dengan games ya, ada yang gamer kayak gitu kan. Nah, kita bisa tuh memasukkan istilah-istilah atau memasukkan teks-teks yang berkaitan topiknya dengan itu kayak gitu misalnya untuk rising interestnya mereka, interestnya students gitu. Being aware of the cultural sensitivities of the target learners. Jadi culture juga yang agak sensitif kayak gitu ya, itu perlu diperhatikan juga. Misalnya misalnya kalau ada ya, misalkan kalau yang diajar itu tidak ada dari berbagai jenis suku di Indonesia kayak gitu ya, murid kita, siswa kita harus hati-hati. Misalkan kalau dengan orang Jawa yang sensitif di culture Jawa itu apa sih, dengan orang Sunda yang culture-nya sensitif dengan orang Sunda itu apa, dengan orang Batak misalnya, orang mana lagi misalnya, orang Kalimantan, orang mungkin orang Nusa Tenggara, atau mungkin orang Madura, atau mungkin orang Sumatera yang lain kayak gitu ya, suku yang lain misalnya. Yang sensitif itu apa sih culture-nya? Kalau bisa jangan kemudian menyinggung itu kayak gitu ya, karena kita juga harus memahami perasaan mereka ya, efektifnya mereka. Kemudian giving general and specific advice in the teacher's book on how to respond to negative learners. Oh, ini kalau kita membuat teacher's book. Jadi kalau membuat textbook itu, menulis textbook itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis textbook. Yang pertama ada student's book, yang kedua ada teacher's book. Nah kalau student's book ini adalah book yang dipakai untuk si students, ya untuk students ya, untuk belajar. Kemudian kalau yang teacher's book ini adalah panduan untuk si guru bagaimana mengajar menggunakan buku student's book tadi kayak gitu. Nah, untuk kalau kita menulis materi di teacher's book misalnya, kita perlu memberikan tips tentang bagaimana respond to the negative learners, misalkan mereka yang reluctant to take part in group work. Jadi ini kayak misbehave students gitu ya. How to deal with misbehave students itu tips triknya perlu dicantumkan ketika kita menulis
buku guru kayak gitu. Jadi buku itu kan ada dua, buku siswa dan buku guru. Nah, untuk yang buku guru ini nggak, yang dituliskan nggak merely cuma kunci jawaban saja, tapi juga tips tentang bagaimana handling group work atau handling misbehave students misalnya. Materials should permit a silent period at the beginning of instructions. Jadi tadi ya, tidak langsung disuruh ngomong di awal. Jadi ketika kan materi, kan buku itu ada beberapa chapter gitu ya. Nah, misalkan ketika baru mulai satu chapter, jangan langsung anaknya disuruh ngomong. Jadi harus ada steps, ada gradual steps tadi, gradual stages tadi, yang guided, semi guided sama free guided, yang anaknya disuruh brainstorm dulu, kemudian mengerjakan beberapa aktivitas, baru kemudian disuruh speaking. Jadi you should permit silent period, bahwa ketika belajar language learning itu tidak langsung kita bisa producing language, tapi juga perlu recepting dulu misalnya. Jadi tidak kemudian di force untuk prematur speaking ya, untuk langsung ngomong padahal dia belum siap. Kemudian materials should maximize learning potential by encouraging intellectual, aesthetic, and emotional involvement. Maksudnya adalah dengan activating left sama right brain. Jadi tidak hanya left brain saja yang fokus hanya ke kognitif yang grammar ya, semacam grammar itu kan dia sangat left brain sekali gitu ya. Nah, bisa dengan menyeimbangkan left dan right brain, misalnya dengan reciting a dialogue, dancing to instructions. Maksudnya dancing to instructions tuh mungkin aktivitas yang memerlukan gerak kayak gitu ya. Jadi nggak literally dancing sih, mungkin yang menggunakan banyak gerak kayak gitu ya. Saya pernah sit in di dulu waktu awal-awal setelah lulus S1 ya, waktu awal-awal mengajar itu pernah sit in di salah satu kelas rekan saya kayak gitu ya. Dulu itu ada satu pertemuan awal-awal lah, masih ya first 2 weeks ya of the school kayaknya mungkin ya. Itu diajak bener-bener pakai lagu ya, singing a song, pakai lagu diputer di kelas lagunya, kemudian waktu itu masih kayak game perkenalan kok, itu disuruh kayak muter kayak gitu, bener-bener meja sama kursi itu disingkirin ya, di tengah itu dibuat space yang longgar untuk kemudian mereka bergerak dan kayak muterin. Saya lupa sih kayak detailnya, saya lupa, pokoknya saya ingat saya tuh kayak cuma muter kayak gitu. Nanti kalau misalkan musiknya stop harus stop. Nanti kalau yang di depannya itu ada kertas, jadi pokoknya di depannya itu harus ada kertas. Nah kalau yang misalkan kok muter kayak gini, muter terus kok musiknya stop, nah yang di dalahnya dapat kertas itu di depannya itu harus melakukan sesuatu kayak gitu. Nah kayak gitulah pokoknya. So something that is requiring our body to move and our body to move, dan kemudian kita juga bisa dengan mendengarkan lagu dan menyanyikan lagu itu bersama-sama di kelas. Atau writing a story for example. Jadi tidak hanya fokus di di left brain saja, tapi juga right brainnya juga. Nah, berikutnya yang ke-15, should not rely too much on controlled practice. Jadi tidak yaitu tadi, tidak hanya fokus terlalu banyak ke kayak ke latihan atau tasks yang dia yang dia terlalu berat dan terlalu terlalu dibimbing ya. Jadi kayak biar kemudian students itu dia bisa perform. Jadi control practice itu kayak semacam terlalu banyak latihan soal ya. Teman-teman mungkin bayangin aja kayak kita waktu ngerjain LKS deh, ngerjain LKS bahasa Inggris ya, bukan buku teks ya, LKS bahasa Inggris yang kayak
Ingat nggak dulu kalau kalau ngerjain LKS tuh isinya tuh cuma soal-soal aja. Apa namanya, kayak misalkan belajar simple present tense atau simple past tense, kemudian suruh changing the following verbs in the brackets to the correct form, kayak gitu kan. Suruh ganti verb satu ke verb 2 kayak gitu. Gitu terus latihannya. Jadi cuma kayak gitu doang kayak gitu loh. Nah, itu kan terlalu banyak control practice-nya kayak gitu. Dan itu kan kayak jawabannya cuma yes or no, yes or no, yes or no saja kan. Maksudnya kayak bener atau salah kayak gitu kan. Eh, Textbook atau materi yang baik itu tidak, sebaiknya tidak terlalu banyak apa ya, rely on, apa sih rely on, bergantung pada apa, praktis atau taks-taks yang seperti itu kayak gitu ya. Coba buat taks yang lebih komunikatif. Bukan berarti kemudian dihilangkan, tidak, ya tetap ada kayak gitu. Itu juga penting kayak gitu ya. Tapi kemudian divariasikan. Maka kemudian tadi kan di awal banyak sekali yang minta, atau banyak sekali prinsipal yang menyebutkan variasi taks ya. Jadi taksnya divariasikan, tidak hanya yang too much control practice, tapi juga yang benar-benar sudah free guided, yang dia diminta untuk kayak tadi information gap activity. Kayak kemarin materi yang saya contoh taks yang saya berikan kemarin ya, mungkin masih ingat. Itu kan jauh lebih uh, manusiawi ya, dan jauh lebih memberikan kesempatan kepada students untuk using communicative practice kayak gitu kan ya. Dan yang terakhir adalah they also should provide opportunities for outcome feedback. Jadi feedback itu kan penting ya. I believe that all of us agree that feedback is important for learning, not only for language learning but also for learning in general. So as the materials developers, we need to make sure that we provide space for the teacher or for other students to give feedback to students work kayak gitu. Jadi kayak misalkan kita tuliskan di instruksinya, apa namanya, kayak misalkan kemarin, misalkan instruksinya adalah now share the invitation with your friends. Before inviting your friends, ask to your teachers and ask to your teacher and ask for feedback from him or her kayak gitu. Jadi kayak misalkan ada instruksi tertulis bahwa si students ini untuk meminta feedback dari gurunya kayak gitu, atau meminta feedback dari temennya misalnya, seperti itu. Yeah, I don't know whether I speak too fast or not. Yeah, but please let me know if you think that I'm speaking too fast, so that you cannot get what I'm talking about. But I do hope that I'm not speaking too fast for you. So please let me know if you have anything to ask in your mind, and after this we will have discussions as usual. Thank you so much for listening, and thank you so much for watching. See you on the next meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.